Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Melati Kalopa, NPM A1D019030 dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai taksonomi tumbuhan rendah. Adapun judul besar yang pertama yaitu mengenai makroalga. Pada makroalga ini saya akan membahas dua spesies. Adapun spesies yang pertama yaitu Sargassum polycystum. Sebelum saya menjelaskan mengenai Sargassum polycystum, ada lebih baik kita memperhatikan gambarnya. Baiklah, Sargassum polycystum atau biasa kita sebut dengan rumput laut coklat memiliki panjang talus sekitar 35 cm, warna talusnya coklat kekuning-kuningan, holdfast berbentuk diskoid berhizoid dengan aksis silindris, mempunyai talus yang bentuk batangnya itu vesicle, talus batangnya pendek, percabangan utama tumbuh rimbun di bagian ujungnya. Sargassum memiliki bentuk talus gepeng, banyak percabangan yang menyerupai pepohonan, bangun daunnya melebar, lonjong seperti pedang, dan memiliki gelombang udara yang umumnya soliter. Holdfastnya berbentuk cakram, ujung daunnya bergerigi, jarang, dan bergelombang serta melengkung atau meruncing. Untuk spesies yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Eucheuma chotoni. Eucheuma chotoni itu bentuknya dapat kita lihat pada gambar. Adapun morfologi dari Eucheuma chotoni adalah lebih banyak memiliki bakal talus sehingga tampak sebagai duri-duri pada talus. Talusnya keras dan kaku serta berwarna coklat kehijauan. Permukaan talus lainnya itu lunak atau seperti tulang rawan. Cabang-cabang ada yang memanjang dan ada yang melengkung. Dan habitat dari Eucheuma chotoni ini dapat kita temukan di air surut atau terumbuh, tumbuhan di pasir hingga area dasar laut yang berbatuan seperti terumbu karang. Baiklah, untuk judul yang kedua, saya akan membahas mengenai mikroalga. Adapun di sini saya akan menjelaskan dua spesies. Spesies yang pertama yaitu Chlorella vulgaris. Dapat kita lihat pada gambar bagaimana bentuk dari Chlorella vulgaris. Baiklah, Chlorella vulgaris itu dapat terlihat bagian-bagiannya yaitu memiliki kloroplas, nukleus, pirenoid, dan mitokondria. Chlorella vulgaris merupakan alga yang berwarna hijau bersel satu, berklorofil dengan bentuk tersusun secara tetahedral. Alga ini memiliki kloroplas dengan pigmen dominan hijau, berbentuk bulat dengan dindingnya keras dan kloroplas berbentuk seperti cawan. Habitatnya itu dapat kita jumpai di air kolam yang hijau. Untuk spesies yang kedua yaitu Schenedesmus sp. Schenedesmus memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hijau terang, kosmopolikan, eukariot, uniseluler, koloni, dan filamen. Ciri khusus dari spesies ini sebagai anggota yang memiliki flagel, dapat bergerak sedikit, bentuk flagel isokontae, jumlah dan letaknya bervariasi. Habitatnya itu hidup di air tawar, air laut, air payau, tanah yang basah, dan ada juga yang di tempat yang kering. Selanjutnya, saya akan membahas judul yang ketiga yaitu makrofungi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang dua spesies. Spesies yang pertama yaitu Plearatus ostreatus. Dari hasil pengamatan mengenai
Phlearatus ostreatus itu dapat juga dilihat pada gambar. Dapat kita lihat bahwa jamur ini disebut juga dengan jamur tiram. Itu tubuhnya berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Spesies ini memiliki tangkai yang tumbuh menyamping dan berbentuk tiram serta permukaannya hampir licin. Jamur ini tidak mengandung klorofil tetapi mengandung kalsium, karbohidrat, protein, dan mineral. Memiliki spora dan miselia. Adapun habitat dari spesies ini dapat kita temukan di daerah pegunungan yang sejuk, melekat pada batang kayu yang lapuk atau yang mati. Baiklah, untuk spesies yang kedua yaitu Auricularia auricula. Auricularia auricula itu biasanya juga disebut dengan jamur kuping. Itu memiliki tubuh yang kenyal jika dalam keadaan segar. Jika pada keadaan kering, tubuh dari jamur kuping ini akan menjadi keras seperti tulang. Bagian tubuh buah dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk atau kadang seperti kuping yang memiliki diameter lebih kurang 2-15 cm. Spesies ini tipis, berdaging dan kenyal, memiliki basidium yang berkumpul dalam badan yang disebut basidikarp yang akan menghasilkan spora yang disebut basidiopora. Habitat dari jamur kuping ini dapat kita temukan pada pohon atau kayu yang lapuk atau mati, dan bentuknya dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya yaitu judul yang keempat yaitu tentang mikrofungi. Di sini saya juga akan menjelaskan dua spesies. Spesies yang pertama yaitu Penicillium chrysogenum. Ciri khusus dari spesies ini adalah hifanya bersekat atau bersepta, miselium bercabang, biasanya tidak berwarna, conidiophora bersekat dan muncul di atas permukaan, kepala yang membawa spora berbentuk sapu dengan sterigmata muncul atau persatu dari sterigmata. Conidium pada waktu masuk muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Habitat dari spesies ini biasanya dapat kita temukan pada daerah beriklim subtropis dan sedang, dan dapat juga ditemukan pada produk makanan asin, tetapi sebagian besar ditemukan di lingkungan dalam ruangan, terutama di gedung-gedung basah atau air yang rusak. Spesies yang kedua yaitu Aspergillus fumigatus. Struktur conidia berbentuk oval atau semi bulat. Hal ini sesuai dengan pendapat Yates dan kawan-kawan tahun 2013 yang mana menyatakan bahwa Aspergillus fumigatus tumbuh cepat menghasilkan hifa anal yang memperlihatkan ciri khas struktur conidia. Conidiaphora panjang dengan vesikel di terminal. Tempat vialit menghasilkan rantai-rantai basi pelal conidia. Dapat dikenali dengan adanya struktur conidia yang berbentuk oval, semi bulat, dan bahkan ada juga yang bulat. Spesies ini bersifat parasit, dapat menyebabkan penyakit aspergillosis. Adapun habitatnya itu dapat kita temukan pada bahan makanan yang disimpan dalam gedung dengan kelembapan yang tinggi. Adapun judul yang selanjutnya yaitu paku atau Pteridophyta. Pada paku atau Pteridophyta ini saya akan menjelaskan dua spesies. Spesies yang pertama yaitu Dreamoglossum piloceloider atau sering kita dengar dengan istilah paku sisik naga.
yang mana bentuknya itu dapat kita lihat pada gambar. Itu dari gambar yang saya tampilkan itu berbentuk bulat, tetapi ada juga bentuknya itu yang memanjang dengan ujung yang meruncing. Pada Dreamoglossum piloceloider ini dapat kita lihat bagian-bagiannya yaitu terdiri dari daun, akar, dan juga memiliki rhizoid. Adapun habitatnya itu biasanya kita temukan menempel pada pohon-pohon dan pada akarnya berbentuk rimpang yang panjang, bersisi, dan panjangnya 5-22 cm dan akarnya melekat kuat. Pada daunnya itu tebal, bertangkai pendek, berdaging, dan berbentuk bulat. Pada pangkal daun ada yang membawa spora dan ada yang tidak. Spesies yang kedua yaitu Lycopodium cernum atau biasa kita sebut dengan paku kawat. Spesies paku ini memiliki daun yang kecil atau mikrofil dengan susunan spiral. Daun-daunnya sangat banyak dan tersusun rapat. Pada batangnya seperti kawat sesuai dengan namanya. Pada akarnya berbentuk serabut. Liat dan kaku. Akarnya berwarna coklat kehitaman. Tiap-tiap sporofil ini mempunyai sporangium yang agak pipi dan menghasilkan spora. Habitatnya dapat kita temukan melekat di tanah, terutama di tanah-tanah di sekitar siring yang berair. Untuk judul yang terakhir yaitu lumut, saya juga akan menjelaskan dua spesies. Untuk spesies yang pertama yaitu Visiden fontanus atau biasa kita sebut dengan lumut daun. Lumut ini tampil dengan percabangan yang pendek, liliput, rimbun, dan sangat rapat. Daun yang merunduk dan sangat rapat. Daun yang merunduk dengan puncak daun seperti bercahaya terkena lampu. Ukuran percabangan relatif seragam pendek sehingga terlihat lebih rapi, teratur, tidak menimbulkan kesan liar dan acak-acakan. Adapun habitat dari spesies ini menempel pada bebatuan, batang kayu yang tergenang di air pada aliran sepanjang sungai, atau biasanya dapat kita lihat pada gambar, lumut ini saya temukan di pelepah sawit yang telah mati. Untuk spesies yang terakhir yaitu Riccia glauca. Tanaman ini berukuran kecil dan berbentuk taloid, tidak berdiferensi menjadi akar, batang, dan daun, tergantung pada spesiesnya. Talusnya dapat berbentuk tali dan lebar sekitar 0,5 sampai 4 mm. Talus yang dorsipentarali dibedakan permukaan atas berwarna hijau dan mengandung klorofil dengan sulcus longitudinal bagian tengah punggung. Rhizoidnya hampir kekurangan dalam bentuk akuatik, tetapi biasanya pada banyak rhizoid uniseluler dari dua jenis pada permukaan ventral. Adapun habitat dari spesies ini, itu saya menemukannya di tanah yang lembab, dan bentuknya dapat kita lihat pada gambar. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai taksonomi tumbuhan rendah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.